Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Abdul Mabilasa, NIM 2023 38094 kelas B. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang renang gaya bebas. Pendahuluan, ada beberapa poin yang saya bahas hari ini, yaitu 1. Sejarah singkat dan manfaat renang gaya bebas. 2. Peraturan dasar dan teknik dasar renang gaya bebas. 3. Keselamatan di air. 4. Peralatan yang dibutuhkan. 5. Pemanasan. Yaitu 1. Sejarah singkat renang gaya bebas. Langsung saja, sejarah singkat renang gaya bebas, yaitu sejarah singkat renang gaya bebas atau crawl awalnya dikembangkan di Australia pada akhir abad ke-19. Awalnya berbagai gaya digunakan, tetapi gaya bebas yang efisien dan cepat akhirnya mendominasi. Sejak itu gaya bebas terus disempurnakan dan menjadi gaya renang utama dalam kompetisi. Manfaat renang gaya bebas: kebugaran kardiovaskular, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, kekuatan otot, memperkuat otot seluruh tubuh terutama otot lengan, bahu dan kaki. Fleksibilitas, meningkatkan kelunturan dan rentang gerak, pengurangan stres. Aktivitas fisik di dalam air dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Meningkatkan koordinasi, membutuhkan koordinasi yang baik antara gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Peraturan dasar dan teknik dasar renang gaya bebas. 1. Peraturan dasar sederhana. Tujuan utama adalah untuk bergerak maju secepat mungkin di dalam air. Tidak ada peraturan ketat mengenai gerakan tangan dan kaki kecuali dalam kompetisi resmi. 2. Teknik dasar perkenalan. Posisi tubuh harus tetap horizontal dan lurus di dalam air sebisa mungkin. Gerakan tangan bergantian, dengan satu tangan melakukan tarikan di bawah air sementara tangan lain bergerak di atas air. Gerakan kaki seperti mengayuh, naik turun secara bergantian. Pernapasan, angkat kepala untuk bernapas di sisi secara bergantian. Keselamatan di air. 1. Sebelum masuk air, pastikan Anda sudah melakukan pemanasan yang cukup. Jangan pernah berenang sendirian. Beritahu orang lain di mana Anda berenang. 2. Di dalam air, jangan berenang di area yang tidak diizinkan. Patuhi semua peraturan dan petunjuk dari penjaga pantai atau instruktur. Jika merasa lelah atau kesulitan, segera keluar dari air dan istirahat. 3. Setelah berenang, lakukan pendinginan peregangan untuk mencegah cedera otot. Peralatan yang dibutuhkan. 1. Pakaian renang. Pilih pakaian renang yang nyaman dan pas di tubuh. Kacamata renang melindungi mata dan dari air dan klorin. 2. Topi renang opsional. Topi renang dapat membantu menjaga rambut tetap rapi dan mengurangi hambatan di dalam air. 3. Pelampung. Untuk pemula, pelampung dapat membantu pemula menjaga keseimbangan dan mengapung di air. Pemanasan sebelum berenang. 1. Peregangan ringan, peregangan otot-otot lengan, bahu, dan kaki. 2. Gerakan di darat. Gerakan-gerakan yang meniru gerakan renang gaya bebas seperti gerakan tangan dan kaki. 3. Gerakan di air, dangkal.
berjalan atau berlari di atas air dangkal untuk meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh. Langsung saja masuk kepada pembahasan inti, yaitu pembahasan renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Pada saat melakukan gaya ini, posisi badan berada di atas permukaan. Tangan mengayuh ke depan, sedangkan kaki melakukan gerakan seperti menggunting. Untuk teknik pengambilan nafas adalah saat tangan diangkat di atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri. Setelah itu lakukan penarikan nafas, bisa dengan mulut atau hidung. Teknik dasar renang gaya bebas: 1. Start. 2. Posisi tubuh. 3. Gerakan kaki. 4. Putaran lengan. 5. Putaran kepala. 6. Koordinasi gerakan. Start. Pada nomor renang gaya bebas, perenang melakukan posisi start di atas balok start. Badan dibungkukkan ke arah air dan lutut sedikit ditekuk seperti gambar di samping. Posisi tubuh saat berenang adalah streamline, yaitu hampir sejajar dengan permukaan air. Tubuh juga harus berputar pada sumbunya. Gerakan yang mengakibatkan posisi tubuh naik turun atau ke kanan kiri harus dihindarkan seperti gambar di samping. Gerakan kaki pada renang merupakan penyumbang daya laju yang terbesar karena gerakan ini dilakukan tanpa terputus. Frekuensi gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah sebanyak 6 kali tendangan kaki untuk 2 kali putaran lengan. Kaki saat renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak yang mengatur keseimbangan tubuh. Kedua kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Kaki harus tetap lurus dan rileks dengan gerakan yang datar dan luas seperti gambar di samping. Putaran tangan pada gaya bebas terjadi secara bergantian. Ketika satu tangan melakukan dorongan ke belakang, tangan yang lain bergerak di udara untuk melakukan gerakan memutar seperti mengayuh. Telapak tangan harus menghadap ke bawah ketika menyelam, dan lengan harus sedikit ditekuk. Kekuatan utama berasal dari lengan atas dan bahu. Dan gerakan tangan yang tepat membantu mengurangi resistensi air dengan meningkatkan kecepatan seperti gambar di samping. Putaran kepala yang benar adalah elemen penting dalam teknik renang gaya bebas. Kepala harus tetap dalam posisi netral dan memutar hanya saat diperlukan untuk mengambil napas. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Sewaktu mengambil napas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Pernapasan yang terlambat atau terburu-buru dapat memengaruhi ritme dan efisiensi renang seperti gambar. Koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan pernapasan sangat penting dalam renang gaya bebas. Gerakan tangan dan kaki harus sinkron dan terkoordinasi untuk menciptakan dorongan yang kuat ke depan. Pernapasan harus terjadi dengan ritme yang sesuai dengan gerakan tubuh, dan perenang harus berusaha untuk menjaga kelancaran gerakan tanpa gangguan seperti gambar di samping. Kegiatan penutup yaitu terbagi beberapa poin. 1. Pendinginan atau cooling down. 2. Refleksi dan diskusi. 3.
umpan balik dari instruktur. 4. Tugas rumah opsional. 5. Pengumuman untuk pertemuan berikutnya. 6. Penutup. 1. Pendinginan atau cooling down. 1. Tujuan menurunkan intensitas latihan secara bertahap untuk mencegah cedera otot dan membantu tubuh pulih. 2. Aktivitas gerakan-gerakan ringan seperti jalan kaki di air, dangkal. Pergerakan ringan otot-otot yang digunakan selama latihan, lengan, bahu, kaki, durasi sekitar 5-10 menit. 2. Refleksi dan diskusi. 1. Tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 2. Aktivitas. Guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bagian mana yang paling sulit? Mengapa? Bagian mana yang paling mudah? Mengapa? Apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan teknik renang kalian? Apa yang kalian rasakan setelah berlatih renang hari ini? Diskusi ini dapat dilakukan secara kelompok kecil atau kelas penuh. 3. Umpan balik dari instruktur. 1. Tujuan memberikan evaluasi dan bimbingan kepada siswa berdasarkan pengamatan selama latihan. 2. Aktivitas. Guru memberikan umpan balik individual atau kelompok mengenai teknik renang, menunjukkan area yang perlu diperbaiki, dan memberikan pujian atas kemajuan yang telah dicapai. 4. Tugas rumah atau opsional. 1. Tujuan memberikan latihan tambahan untuk memperkuat keterampilan yang telah dipelajari. 2. Aktivitas. Tugas rumah dapat berupa latihan kering di darat seperti peregangan, latihan pernapasan, atau latihan gerakan tangan dan kaki. Atau tugas dapat berupa menonton video tutorial renang gaya bebas. 5. Pengumuman untuk pertemuan berikutnya. 1. Tujuan memberitahu siswa tentang rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, misalnya materi yang akan dipelajari, persiapan yang dibutuhkan, dan lain-lain. 6. Penutup. 1. Tujuan menutup sesi pembelajaran dengan rapi dan memberikan rasa penutupan. 2. Aktivitas. Doa bersama jika sesuai konteks atau kesimpulan singkat dari materi yang telah dipelajari. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.